ada sebuah kerajaan besar namanya Kutai Martadipura. Kalau kita belajar dulu namanya Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita sharing, belajar bersama. Yang kali ini kita akan mengenang nenek moyang kita, perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, dari abad ke abad. Karena sejarah itu merupakan cermin atau kaca penggala, sehingga bisa menjadi pelajaran iktibar bagi kita untuk melangkah ke depannya. Teman-teman sekalian, kalau kita kembali menelisik sejarah bangsa kita, ternyata tidak kalah hebat dengan bangsa lain. Mana buktinya? Coba kita buka-buka buku sejarah, searching di Google, di internet. Di Indonesia, zaman dulu, Nusantara saat itu, abad keempat, coba bayangkan abad keempat Masehi, bukan main-main. Di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur, ada sebuah kerajaan besar namanya Kutai Martadipura. Kalau kita belajar dulu namanya Kutai Kartanegara. Tapi ternyata ada perkembangan baru, namanya ilmu ya selalu berkembang. Kutai Martadipura. Mana yang benar? Tentu kita serahkan pada ahlinya karena sama-sama punya dasar. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Tepatnya di hulu Sungai Mahakam, jadi Kalimantan Timur. Nah, Kutai ini sekarang ini Kalimantan Timur itu informasinya didirikan yaitu IKN. Nah, ini di sana. Silakan nanti dicek ya di internet. Tapi saat itu abad keempat sudah ada kerajaan di Indonesia yaitu Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Berarti bangsa kita sudah tahu sistem pemerintahan. Nah, ini yang kita lihat. Sistem pemerintahan sudah punya karena ada raja. Sementara coba kita lihat di belahan yang lain abad keempat, Arab belum ada. Masih kabilah-kabilah. Nabi Muhammad belum lahir. Cina sudah ada dinasti-dinasti. Atau mungkin zaman Sangkok, zaman 3 negara yang saling berperang, berebut kekuasaan. Eropa, mungkin Romawi, Yunani, bahkan negara-negara lain yang sekarang kita kenal di Eropa sekarang masih berperang, berebut kekuasaan. Indonesia ada kerajaan besar namanya Kutai Martadipura. Kita lihat sih rajanya ini, kita kaitkan dengan bangsa kita saat ini. Rajanya bernama Mula Warman. Ini raja ketiga. Pertama Kudungga, kakeknya Asma Warman, bapaknya, dan anaknya ini Mula Warman. Terjadilah zaman keemasan. Apa buktinya? Kalau memang itu ada. Karena sejarah itu harus ada bukti. Dibuktikan dengan adanya prasasti. Prasasti itu peninggalan yang diakui oleh para ilmuwan sejarah bahwa itu benar. Berupa yupa. Yupa itu batu bertulis. Karena batu makanya awet. Sampai sekarang abad ke-21 sudah sekitar berapa itu? 18 abad yang lalu, 17 abad yang lalu. Karena ini abad keempat. 1700 tahun masih ada peninggalannya. Nah, yang menarik teman-teman yang kita angkat ini adalah di dalam yupa itu tulisan Pallawa ya, tulisan Pallawa itu kalau diartikan bahasa kita ini bahwa Raja Mula Warman ini adalah seorang raja yang sangat dermawan. Apa buktinya? Beliau menyumbang kepada para Brahmana 20.000 ekor sapi, Masya Allah. 20.000 ekor sapi. Coba bayangkan. Kalau sapi sekarang harganya 25 juta untuk korban ini, berarti
kurang lebih sudah hampir 1 triliun. Nanti bisa dicek itu sendiri. 25 juta satu ekor sapi, kalau 1.000 saja berarti 25 miliar. Kali 20. Berapa itu? 25 kali 20. Sekitar 500 lah, 500 M. Nah, yang menjadi perhatian kita, teman-teman, berarti saat itu negara Kutai Kartanegara ini kaya raya. Rakyatnya tentu hidup makmur. Nah, rajanya jangan tanya kalau korupsi. Raja Mula Warman tidak akan pernah korupsi karena dermawan. Orang dermawan nggak mungkin korupsi. Ini yang menjadi pelajaran kita. Nenek moyang kita, DNA kepemimpinannya, DNA atau gen pengaturan sistem pemerintahannya itu tidak korupsi. Buktinya nyumbang, bukan mengambil, tapi memberikan kekayaannya untuk bermain. Tentu saja sapi 20.000 ekor itu butuh tempat, butuh perawatan, butuh yang cari makan, maka terbuka lapangan pekerjaan. Berarti roda perekonomian berputar. Ini tercatat dalam sejarah. Dan bisa kita lihat, kita pelajari, mungkin anak-anak SMP, SMA tahu ini semua. Karena ini diajarkan di sekolah. Bahwa bangsa kita saat itu abad ke-4 adalah bangsa besar dengan bukti Raja Mula Warman. Tahu tata cara mengelola negara, tahu sistem pemerintahan. Belahan negara lain masih ketinggalan zaman istilahnya kan. Masih belum ada, belum banyak yang seperti ini. Mesir jelas sudah ada, Cina juga sudah ada. Nabi Muhammad belum lahir. Dan agama bisa berkembang, Buddha dan Hindu saling hidup rukun. Berarti toleransi beragamanya sangat tinggi. Mestinya kita tidak heran kalau bangsa kita itu memiliki toleransi yang tinggi, karena nenek moyang kita begitu. Mestinya juga bangsa kita itu dermawan, karena nenek moyang begitu. Mestinya bangsa kita itu tidak korupsi, mestinya karena nenek moyang kita begitu. Malah dermawan, memberi bukan mengambil. Nah inilah, coba kalau seandainya kita berandai, para pemimpin kita, kalau dulu raja, sekarang pejabat, mulai dari presiden, menteri, sampai katakanlah tingkat desa, itu dermawan, bahkan memberikan kekayaannya kepada masyarakat. Yakinlah negara kita itu akan cepat maju. Tapi kalau pimpinannya sudah mengambil, yang istilah sekarang korupsi, ya bawahnya juga akan ikut dan sulit mengalami kemajuan. Nah inilah teman-teman, sebagai cermin ya, sejarah itu cermin kaca benggala bahwa bangsa kita adalah bangsa besar. Ini abad ke-4 ada kerajaan besar, yaitu Kutai Kartanegara dengan rajanya Mula Warman. Dibuktikan dengan prasasti yang bernama Yupa telah menyumbangkan 20.000 ekor sapi pada para brahmana. Tentu masyarakat pun ikut terlibat mengurus pekerjaan. Ternyata di belahan lain di Pulau Jawa sebelah barat, Jawa Barat sekarang daerah Bekasi juga ada kerajaan besar namanya Tarumanegara. Loh, di abad ke-4 bangsa kita sudah tahu sistem pemerintahan. Tapi nanti akan kita pelajari bersama Tarumanegara. Untuk saat ini kita fokus kepada kerajaan Kutai Kartanegara dengan Raja Mula Warman, Raja Hebat, Raja Kaya Raya, tahu tata cara sistem pemerintahan, dermawan, bersedekah atau berinfak kepada brahmana 20.000 ekor sapi. Tentu sudah terjalin kerjasama. Nggak mungkin ngangkut sapi sebanyak itu kalau nggak punya kapal besar antar negara, termasuk mungkin dengan India, dengan Cina, terjadi perdagangan sehingga rajanya kaya raya, tapi raja yang baik, raja yang dermawan, maka dinamakan zaman keemasan. Semoga teman-teman kita memiliki pemimpin-pemimpin yang seperti itu, karena DNA kita, gen nenek moyang kita, orang seperti itu, orang-orang hebat. Itu saja teman-teman belajar kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.